الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh berbahagia ini di hari yang ke-25 di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat, karunia, taufik, hidayah kepada kita sehingga kita termasuk ke dalam golongan Allah yang hadir salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah berada dalam ketaatan, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Kemudian Bapak-Ibu yang Allah, tak lupa kita bersolawat sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan yang sempurna, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bapak-Ibu yang Allah, kemarin kita telah membaca tentang melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Pada subuh berbahagia ini judulnya adalah tentang kisah pada hari kisos pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum manusia dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka, maka terlebih dahulu orang yang berbuat zalim di dunia akan mendapatkan balasan dari apa yang dari orang yang terzalimi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Surah Al-Anbiya ayat ke-47. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surah yang lain, surah Al-Ghafir ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sungguh Allah sangat tepat perhitungannya. Kemudian hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdi aw syai'in falyata'allalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humila 'alaihi." Artinya, siapa yang pernah berbuat aniaya atau zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya atau meminta maaf pada hari ini di dunia sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal saleh akan diambil darinya sebanyak kezalimannya.
Apabila dia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya yang dizaliminya akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang lain meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan pahala salat, puasa dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan memakan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum di akhirat itu sangatlah adil, hingga tidak ada seorang pun yang akan terzalimi atau merasa dizalimi dengan amalannya selama di dunia. Dan tidak ada satu kezaliman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melainkan akan dibalaskan dengan sempurna. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan agar meminta maaf atas kezaliman yang diperbuat sebelum tiba pembalasan di hari kiamat. Demikian Bapak Ibu tentang qisas pada hari kiamat. Artinya jangan kita menganggap sepele apapun kezaliman, baik yang kecil apalagi yang besar yang pernah kita lakukan kepada saudara kita. Maka dari itu hendaknya kita bersegera meminta maaf, minta dihalalkan, atau kalau dia berat ditanya apa sesungguhnya persoalannya, sehingga kita bisa meminta maaf kepada saudara kita. Jangan kita anggap saudara kita sudah memaafkan begitu saja, belum tentu. Maka kita pertanyakan persoalan yang rinci sekali, sehingga umpamanya kawan kita itu tidak tegur sapa lagi, ya, atau senyumnya sudah berubah dari yang biasanya. Senyumnya sedikit saja, biasanya senyum lebar. Tanya apa sebenarnya persoalan, sehingga kita bisa minta maaf dan dia memaafkan kesalahan kita. Demikian Bapak Ibu dalam Allah, dan dalam manfaat, dan kita senantiasa memperhatikan setiap amal kita, sehingga jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak yang ternyata amal kita telah menzalimi saudara kita, baik secara kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Demikian bila kita berjaya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.